Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmanto dengan NIM 2163018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen Blender, sejarah Blender, kemudian teori singkat tentang Blender. Baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Blender. Blender ini ditemukan pertama kali oleh Stefan Pawlowski, yaitu seorang orang Amerika yang berdarah Polandia. Beliau menemukan Blender dengan membuat sebuah wadah toples kecil yang di dalamnya terdapat motor dan mesin dengan yang diberi pisau. Kemudian penemuannya itu disempurnakan oleh Fred Osius sehingga menciptakan sebuah Blender sederhana. Kemudian selanjutnya tentang teori singkat Blender. Blender ini seperti kita ketahui bersama bahwa Blender ini adalah sebuah alat rumah tangga yang berfungsi untuk menghaluskan dan menghancurkan bahan-bahan makanan. Blender ini memiliki beberapa komponen. Untuk komponennya itu ada komponen bagian dalam dan komponen bagian luar. Baik, mari kita lihat komponen apa saja. Yang pertama itu komponennya adalah wadah Blender. Wadah Blender ini berfungsi sebagai tempat bahan makanan yang akan di blender atau yang akan dihaluskan seperti tomat, anggur, kemudian bahan makanan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada tutup blender. Tutup blender ini berfungsi sebagai tempat penutup blender agar bahan makanan di blender tidak keluar atau tidak muntah keluar. Kemudian selanjutnya ada pisau blender. Kita lihat pisau blender. Pisau blender ini berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan yang blender. Ini pada blender ini sangat berperan penting pada blender. Selanjutnya yaitu ada gigi PVC atau gigi kapel pada blender. Ini berfungsi untuk menghubungkan putaran pada motor atau mesin pada blender dengan pisau di blender ini, sehingga pisau tersebut dapat bergerak dan menghancurkan bahan makanan. Kemudian selanjutnya juga ada body blender. Body blender ini berfungsi sebagai penutup blender. Kemudian juga tempat letaknya gigi kapel PVC. Kemudian juga ada tombol switch, tombol switch, dan yang paling penting itu tempat motor blender atau tempat penutup motor blender. Blender yang kita gunakan yaitu blender Textar untuk mengetahui komponen-komponennya. Mari kita lihat untuk komponen di dalamnya. Ini adalah untuk komponen blender di dalam. Yang pertama itu ada kabel. Kabel berfungsi untuk mengantarkan arus kepada mesin blender. Jadi pada umumnya di blender ini kita menggunakan motor universal atau motor DC seri. Jika kita menggunakan arus AC dan DC, maka kita menggunakan motor universal. Namun jika kita menggunakan sumber dari baterai atau menggunakan sumber dari aki atau dengan arus DC lah yang penting, maka motor yang digunakan adalah motor DC seri. Lalu komponen apa saja yang terdapat pada mesin blender ini? Yang pertama yaitu adalah kipas blender. Kipas blender ini berfungsi untuk mendinginkan motor universal saat difungsikan atau saat rotor berputar. Kemudian yang kedua ada rotor dan lilitannya. Rotor ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada motor universal. Kemudian ada stator dan lilitannya. Stator ini berfungsi untuk menghasilkan energi gerak pada blender. Kemudian selanjutnya juga ada di dalam ini terdapat brush. Ini adalah brush. Blender ini cukup susah mukanya karena untuk gigi kapelnya terbuat dari karet, maka agak susah mukanya. Jadi di dalam blender ini ada brush atau sikat arang. Sikat arang ini berfungsi untuk menghantarkan arus kepada rotor di blender. Kemudian ada beberapa kabel penghantar. Kabel penghantar ini berfungsi untuk mengantarkan arus kepada stator dan rotor. Kemudian juga terdapat pegangan pada blender. Ini adalah pegangan atau penutup mesin blender agar tidak goyang. Kemudian yang terakhir yang paling penting itu adalah komutator. Karena kita menggunakan motor universal, maka pada blender ini sangat dipentingkan menggunakan komutator. Kenapa demikian? Komutator berfungsi untuk membuat arus yang mengalir pada motor itu menjadi satu arah.
Kita tahu bahwa motor universal ini menggunakan arus AC dan DC, arus bolak-balik dan arus searah. Andaikan saja kita menggunakan arus bolak-balik, tentu fasa dan netralnya akan berpindah setiap 50 Hz. Maka tentunya kita harus menggunakan komutator agar arus yang mengalir dalam rangkaian loop tersebut menjadi searah. Baik, untuk komponen pada blender hanya itu saja. Untuk prinsip kerja dari blender dan cara kerja pada blender akan saya jelaskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di sini bagaimana prinsip kerja dan cara kerja dalam sebuah blender. Pertama, kita perhatikan ketika arus masuk dan ketika blender kita hidupkan, maka arus akan menuju pada stator. Kemudian arus menuju stator, arus kemudian seri. Keluaran dari stator arus langsung menuju brush atau sikat arang. Kemudian arus yang menuju ke arang menuju komutator. Untuk mengubah arah arus, kemudian komutator pergi kepada kumparan rotor. Kemudian kumparan rotor lanjut menuju kumparan rotor lagi, lanjut. Kemudian arus keluar dari brush yang di bawahnya. Kemudian pergi ke stator, diserikan dengan stator, kemudian keluar dan pergi ke netral. Atau juga dapat dijelaskan bahwasanya dari netral arus langsung kepada menuju stator, angkasa arus menuju stator juga. Kemudian sama-sama masuk brush pas ada netral. Oke, untuk penjelasannya mari kita perhatikan ini. Bahwasanya di sini ada berwarna coklat ini fasa. Fasa itu masuk kepada pertama masuk stator. Ini ada fasa. Ini yang coklat. Ini adalah stator. Masuk kepada stator, lilitan stator. Ini adalah lilitan stator. Keluar dari lilitan stator, fasa ini akan masuk kepada brush atau sikat arang. Ini adalah sikat arang. Kemudian sikat arang ini akan mengantarkan arus kepada komutator. Ini adalah komutator. Ini adalah komutator. Kemudian komutator ini akan berfungsi mengubah arah arus agar arus tersebut searah, karena motor universal berfungsi untuk mengubah arah arusnya itu adalah komutator. Masukkan komutator ini akan mengantarkan arus kepada rotor, lilitan rotor. Ini adalah lilitan rotor yang seperti kita jelaskan. Lilitan rotornya ada di dalam. Ini adalah lilitan rotor yang di dalam. Kemudian seperti gambar, ini lilitan rotor, masuk lilitan rotor, kemudian keluar dari brush yang bagian bawah. Ini adalah brush bagian bawah, atau sikat arang bagian bawah. Kemudian sikat arang ini yang warna kuning ini akan lagi menuju stator. Ini yang warna kuning. Lanjutan ini yang warna kuning menuju stator. Statornya. Kemudian keluaran dari stator ini akan menuju netral. Jadi warna kuning yang warna hitam. Hitam ini akan menuju netral. Ini hitam, dan ini netral. Lalu bagaimana dengan prinsip kerjanya? Itulah cara kerja dalam sebuah blender. Kemudian prinsip kerja dalam blender ini, jadi fungsinya itu medan stator ini berfungsi membangkitkan medan magnet. Jadi berfungsi untuk membangkitkan medan magnet ketika arus menuju stator. Stator ini akan menimbulkan medan magnet. Kemudian arus yang keluar dari stator tersebut akan menuju rotor. Ini adalah arus yang menuju stator. Nah, arus yang keluaran tersebut akan menuju rotor melalui brush dan komutator. Ini adalah rotor. Nah, hanya sifat magnet di stator ini, kemudian adanya arus listrik di medan rotor ini, maka akan menyebabkan rotor berputar. Perputaran inilah yang dimanfaatkan oleh gigi PVC atau gigi kapel pada blender untuk memutar pisa-pisa blender. Jadi gigi kapel ini berfungsi untuk menghubungkan antara putaran motor blender dengan pisa-pisa blender. Ini adalah mesin. Ini blendernya adalah tipe super blender. Ini ada blendernya dengan satu switch yaitu on off saja. Kemudian untuk blendernya ini adalah spesifikasi dari blender. Kemudian hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian terima kasih tentang presentasi yang saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwasanya pada blender alat rumah tangga ini menggunakan motor DC seri atau motor universal. Kelemahan dari motor universal ini adalah dia tidak bisa menggunakan beban yang semakin bertambah. Kenapa demikian? Karena semakin bertambahnya beban, maka kecepatan dari blender ini akan semakin berkurang. Yang kedua, blender ini tidak bisa digunakan terlalu lama karena kelemahan dari motor universal. Jika kita menggunakan terlalu lama, maka motor pada blender tersebut akan cepat panas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.